Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, pada pertemuan hari ini, hari Senin, kita akan melakukan pembelajaran ya, untuk belajar bahasa Indonesia, melanjutkan pembelajaran masih dalam teks cerita fantasi. Namun ini Bu Fia tambahi untuk materinya, yaitu kalimat ya. Kalimat itu apa? Nanti kita pelajari bersama. Disiapkan buku catatannya, didengarkan baik-baik. Kalimat. Kalimat itu apa? Apa yang dimaksud dengan kalimat? Kalimat merupakan atau kalimat adalah susunan dari beberapa kata yang memiliki makna. Susunan dari beberapa kata yang memiliki makna. Di dalam kalimat juga ada yang namanya pola. Pola kalimat. Pola kalimat itu apa? Subjek dan predikat. Di dalam satu kalimat itu wajib ada subjek dan wajib ada predikat. Bu, kalau objeknya bagaimana? Objek itu bisa mengikuti ya. Yang penting yang wajib ada di dalam sebuah kalimat itu ada subjek dan ada predikat. Subjek itu adalah orang yang melakukan suatu tindakan atau pekerjaan. Namun kalau predikat itu apa? Tindakannya atau pekerjaan yang dilakukan subjek. Kalau di dalam kalimat itu wajib ada subjek dan wajib ada predikat ya. Kalimat itu bisa disebut sebagai kalimat yang sederhana. Misalkan ya, kalau dalam satu kalimat itu tidak ada subjeknya, apakah bisa disebut sebuah kalimat? Tidak bisa ya. Kalau dalam satu kalimat tidak ada subjek, tidak ada predikatnya, itu tidak bisa disebut sebagai kalimat. Contoh saja. Bayu. Hanya Bayu. Bayu ini sebagai apa? Subjeknya. Kalau tidak ada predikat, maka inikah disebut sebagai kalimat? Tidak. Bayu, ini saya berikan keterangan ya. Bayu di kelas. Di kelas ini sebagai apa? Keterangan tempat. Keterangan tempat. Kalau Bayu sebagai subjek dan di kelas sebagai keterangan tempat, namun tidak ada predikatnya, ini juga tidak bisa disebut sebagai kalimat. Tetapi jika di dalam satu kalimat hanya ada subjek dan hanya ada satu predikat, Bayu tertawa, di kelasnya hilang, apakah itu disebut sebagai kalimat? Iya, tertawa termasuk dalam kata kerja yang disebut sebagai predikat. Jadi kata kerja itu masuk dalam predikat, atau predikat itu adalah kata kerja. Kalau subjek itu berarti nama orang atau orang yang melakukan sebuah tindakan ya. Sekarang kalimat menurut polanya, ingat-ingat ya, diingat, subjek dan predikat ini adalah pola kalimat. Jadi kalau ada satu subjek, satu predikat dalam satu kalimat, itu disebut sebagai kalimat tunggal. Kalau ada dua subjek atau dua predikat dalam satu kalimat, disebut sebagai kalimat majemuk ya. Sekarang kita masuk dalam dua jenis kalimat ini. Ada satu kalimat aktif, yang kedua kalimat pasif. Kalimat aktif berarti kalimat yang kata kerjanya berupa kata kerja aktif. Contohnya, kata kerja aktif itu diawali dengan imbuhan me dan imbuhan ber. Diikuti dengan kata kerja. Diingat-ingat ya, bentuk aktif itu diawali, kata kerjanya diawali dengan me dan ber. Contohnya, buatkan saya satu kata kerja yang berawalan me. Menulis. Sekarang kita buat kalimat dengan kata kerja menulis. Buatkan subjeknya ini sebagai predikat. Buatkan subjeknya. Siapa? Membuat subjek. Subjek itu nama orang. Terserah siapa? Bayu lagi ya. Bayu menulis. Kita berikan objek. Kita berikan objek. Objeknya siapa? Objeknya apa? Menulis apa?
Menulis surat ya, diberi menulis surat. Surat ini sebagai objek karena surat termasuk kata benda ya. Di dalam ini namanya ada subjek, ada predikat, ada objek. Ini disebut sebagai kalimat aktif yang tergolong ke dalam jenis kalimat tunggal karena hanya ada satu subjek dan satu predikat. Kalau misalkan ini namanya kalimat aktif ya. Kalimat aktif karena apa? Ada yang bisa menjawab mengapa disebut sebagai kalimat aktif? Karena kata kerjanya termasuk ke dalam kata kerja aktif. Apa kata kerjanya? Menulis. Menulis masuk dalam pola apa namanya? Predikat. Jadi menulis ini masuk dalam predikat yang disebut sebagai kata kerja. Kata kerjanya aktif berarti kalimat aktif. Berbeda dengan kalimat pasif atau lawannya ya, lawan kalimat aktif adalah kalimat pasif. Kalimat pasif ini menggunakan bentuk kata kerja yang diawali dengan imbuhan diikuti dengan kata dasar. Dengan diikuti kata dasar. Kata kerjanya berawalan dengan di. Kalau bentuk aktifnya Bayu menulis surat diubah menjadi bentuk pasif menjadi bagaimana? Objeknya letaknya diubah ke depan menjadi surat. Objeknya diubah ke depan menjadi surat. Menulis diganti menjadi ditulis Bayu. Nah, itu bentuk kalimat pasif ya. Surat ditulis Bayu. Nah, jangan terbalik ya, jangan Bayu ditulis surat ya. Itu kadang kamu menggunakan awalan di tapi bentuk polanya tidak diubah. Objek menjadi di depan. Kalau bentuk pasif ya, objek menjadi di depan diikuti dengan predikat dan subjeknya. Surat ditulis Bayu. Itu bentuk pasif. Mengapa disebut sebagai kalimat pasif? Karena kata kerjanya bentuk kata kerja pasif yang berawalan dengan awalan di ya. Awalan di itu sebagai bukti bahwa ini adalah bentuk kalimat pasif. Sekarang kalimat aktif sendiri dibedakan menjadi dua. Ada kalimat aktif transitif dan kalimat aktif intransitif. Bedanya di mana? Ada yang tahu? Kalimat aktif transitif, diingat-ingat ya, ini kalimat yang membutuhkan objek. Kalimat aktif yang membutuhkan objek setelah predikat. Kalau ada kalimat Bayu menulis surat, itu masuk dalam kalimat aktif transitif atau intransitif. Ada objeknya transitif. Tapi kalau Bayu menangis, Bayu sebagai apa? Subjek. Menangis sebagai predikat. Apakah ada objeknya? Tidak. Tapi apakah ini sudah disebut sebagai kalimat? Sudah. Menangis ya, Bayu menangis. Kata menangis ini tidak perlu objek. Tapi kalau menendang itu kan masih harus ada objeknya. Yang ditendang itu apa? Nah itu ya. Itu meja, entah bola dan lain sebagainya. Kalau ini Bayu menangis masuk dalam kalimat aktif intransitif. Itu ya bedanya, ada kalimat aktif, ada pasif. Kalimat aktif transitif dan kalimat aktif intransitif ya, bedanya diingat-ingat. Kalau aktif itu kata kerjanya aktif, kalau pasif berarti kata kerja pasif yang diawali dengan di. Kalau aktif berarti me dan ber. Lalu ada kata kerja kalimat aktif intransitif dan transitif. Kalau transitif itu butuh objek, intransitif tidak membutuhkan objek ya. Silahkan sekarang kalian membuat satu kalimat aktif, lalu kalian ubah menjadi bentuk pasif ya. Terus yang kedua, itu tugas pertama, membuat satu kalimat aktif dan diubah menjadi bentuk pasif. Itu yang pertama. Yang kedua,
silahkan kalian membuat satu kalimat aktif transitif dan satu kalimat aktif intransitif ya. Itu saja yang bisa kita pelajari hari ini. Kita lanjutkan untuk pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.